Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kasih-Mu yang terus menerus ya Tuhan. Kami boleh mengingatnya bagaimana Engkau ya Tuhan sudah menyerahkan nyawa-Mu di kayu salib, sehingga kami ya Tuhan boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Engkau. Kami boleh menjadi umat-umat yang Engkau tebus di dalam darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau juga kami boleh dipelihara sampai hari ini di tengah-tengah kondisi pandemi seluruh muka bumi Tuhan. Kami mau mengingat selalu bagaimana pemeliharaan-Mu sudah berlaku sampai hari ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami sebentar boleh beribadah kepadamu dengan ucapan syukur yang melimpah. Kami boleh mengingat cinta-Mu yang besar dan bersyukur kembali ya Tuhan. Dan biarlah di dalam ibadah ini kami sungguh-sungguh ya Tuhan, hati kami tertuju hanya kepadamu, kepada Engkau yang bertahta di kerajaan sorga di sebelah kanan Bapa ya Bapa. Biarlah Engkau dimuliakan, biarlah segala pujian sebentar yang kami naikkan sungguh-sungguh ya Tuhan, penghormatan kami kepada Engkau ya Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami, yang sudah menyerahkan nyawa bagi kami. Kami serahkan ya Tuhan ibadah sebentar ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang kekasih di dalam Kristus, selamat bertemu di dalam kasih-Nya. Saudaraku, Allah yang menciptakan bumi dengan semua yang ada di dalamnya adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Ia tidak tinggal di dalam rumah ibadah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak perlu dibantu oleh manusia seolah-olah ia kekurangan sesuatu, karena Ialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Karena Dialah kita hidup, kita bergerak, dan kita ada, karena kita ini adalah bangsa yang dijadikan oleh Allah juga. Bertemu di dalam kasih-Nya, bertemu di dalam anugerah-Nya. Bertemu
Saudara, dahulu Allah membiarkan manusia di dalam ketidaktahuannya. Tetapi sekarang Ia menyerukan di mana-mana supaya semua orang bertobat. Kita bermegah atas keyakinan bahwa kita akan mendapat bagian di dalam kemuliaan Allah. Tetapi bukan itu saja, kita pun bermegah di dalam kesusahan, sebab kita tahu kesusahan mendatangkan ketabahan, ketabahan mendatangkan keteguhan hati, keteguhan hati mendatangkan pengharapan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah berlambat-lambat memenuhi janjinya, seperti yang dianggap beberapa orang sebagai keterlambatan. Sebaliknya Ia sabar, karena Ia tidak ingin seorang binasa, tetapi semua orang dapat datang kepada pertobatan. Mari membaca bersama saudara. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kita tahu bahwa segala karya Allah akan tetap ada selama-lamanya. Manusia tak dapat menambah atau menguranginya. Allah bertindak demikian supaya kita takut kepadanya. Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ia yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Sesungguhnya Engkaulah Tuhan, dan tidak ada Allah lain yang patut kami sembah selain Engkau. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang sudah memilih, memanggil, dan menetapkan kami untuk mengalami kasih-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya yang sudah merancangkan damai sejahtera bagi hidup kami. Biarlah ini menjadi keyakinan kami, Bapa, bahwa setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu kami mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Sampai tidak ada lagi yang lain yang menjadi tembok-tembok pemisah antara kami dengan Engkau, Tuhan. Sehingga tiap-tiap hari kami bisa mendengar firman-Mu dengan jelas. Sehingga tiap-tiap hari kami bisa menyendengkan telinga kami untuk mendengar suara-Mu, mendengar kasih-Mu, mendengar kebenaran-Mu. Dan biarlah firman Allah yang adalah terang bagi jalan kami, yang adalah pelita di dalam hidup kami, akan menjadi kekuatan, menjadi makanan, menjadi rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini. Puji Tuhan, shalom semua jemaat yang di rumah saat ini. Kiranya semua sehat, baik. Bagaimana judul firman Allah pagi siang hari ini? Bahagia. Biar seluruh jemaat walaupun di rumah beribadah semua tetap bahagia. Mungkin kok aneh-aneh bahagia di saat-saat seperti ini. Kita harus beda ya. Orang lain sedih, harus sukacita. Demikian juga orang lain mungkin tidak bahagia sekarang, tapi kita sama Tuhan bahagia. Tapi kenapa bahagia? Mungkin itu pertanyaannya ya. Puji Tuhan, mari kita mulai saja. Kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat 3. Kita baca saja bersama-sama baik di rumah sekalipun ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi biasanya kita kan selalu disuruh baca Alkitab, baca Alkitab. Nah, ya memang harus baca. Dengerin tuh firman Tuhan, jangan ngantuk kalau kebaktian ya. Jangan main apa semua gitu. Lalu gitu. Dengerin. Tapi sekarang kenapa bahagia, berbahagia? Bukan cuma baca, bukan cuma denger. Itu saya ambil dari sini. Bukan cuma baca. Jadi baca aja nggak cukup, dengar aja nggak cukup. Walaupun rajin, tapi apa kata firman Tuhan? Nah itulah yang harus kita perhatikan. Bahagia itu kalau baca, dengar, dan yang menuruti apa yang ditulis, apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar. Jadi kalau walaupun baca, walaupun dengar, kalau nggak diturut tidak bahagia, seperti itu. Ya, hari ini saya akan banyak baca ayat-ayat tentang bahagia. Kenapa kita harus berbahagia? Karena di situ ditulis yang ada tertulis di dalamnya dalam kitab Wahyu tentunya sebab waktunya sudah dekat.
Kitab ini ditulis di tahun 95-96 waktu Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Jadi kalau kita hitung 1924 tahun yang lalu. Udah lama banget ya. Waktu itu aja dibilangin udah deket katanya. Emang benar gitu udah deket? Emang benar gitu udah terjadi? Memang iya, benar. Itulah yang membuat kita bahagia. Firman Allah itu tidak pernah dusta. Tidak ada satu titik pun yang salah. Seluruh firman Allah itu dari awal kejadian sampai selesai wahyu. Semua peristiwa yang ditulis di Alkitab itu terjadi, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Itulah yang membuat kita bahagia bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu bukan bohong. Ya, bukan disalib atau cuma cerita, enggak, semuanya benar. Dan itu yang membuat kita menjadi bahagia. Walaupun sekarang nih, entah udah berapa bulan ya kita nggak ketemu, nggak kumpul. Dan sekali lagi Tante suka bilang orang-orang pada kesel. Kemarin aja waktu di TV ya, ada boleh tempat hiburan dibuka, wah itu udah orang kayak udah gak kuat, gak tahan dengan hiburan. Nah, berarti tidak bahagia di rumah. Gimana saudara? Saya sih bahagia-bahagia aja ya, karena semua yang kita alami hari ini sudah ditulis di Alkitab. Jadi bahagia itu bukan karena semuanya beres, bahagia itu cuma segalanya ada, ya bukan hanya soal jasmani, walaupun itu pun perlu tentunya ya. Tapi bukan soal berkat jasmani, bukan. Tapi kita bahagia karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang firman Allah yang pasti ya dan amin. Jadi kita nggak akan ragu lagi untuk mempercayainya. Ya, seperti pujian-pujian tadi, kita berserah, bersandar, ada waktu suka, ada waktu duka, semua ada waktunya. Sekaranglah waktunya Tuhan mengirim COVID ke dunia itu. Jadi jangan marah, jangan kenapa sih mesti gini, ini kenapa? Itu. Ya. Kita ingin bebas, perhatikan. Oh, pemerintah menyuruh apa-apa, ngomel misalnya. Tidak, baca ayat-ayatnya di Alkitab, ya, di Timotius. Dengerin tuh, turut tuh pemerintah kalau ngomong gitu, jangan dilanggar. Kayak banyak yang ngelanggar ya, suruh pakai masker nggak mau, suruh jangan dekat-dekat, kumpul-kumpul aja gunuk-gunuk. Jadi di pasar ada pedagang yang COVID, sok bayangin kalau yang pedagangnya udah COVID, yang belanja ngeri nggak? Nah itu. Jadi apapun yang Alkitab tulis, itu Alkitab itu semua baik. Puji Tuhan. Kita akan melihat lagi beberapa ayat di Mazmur pasal 1. Itu semua ayat-ayat yang sudah tahu pasti ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Nah, kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang menurut nasihat orang fasik. Ya, cuman ayat 2, tapi yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, tidak harus yang di atas itu. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan, itu harus kita patuhi baru dan berhasil. Kalau orang semua pengen berhasil, ya, itu udah pasti kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi Tante tidak bilang berhasil soal dagang, soal kedudukan, soal itu semua nggak usah diomongin. Firman Allah katakan
Cari aja kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka jangan takut yang lain-lain itu semua. Ya, Tuhan tahu siapa orang yang harus dikasih banyak, siapa orang yang tidak bisa itu. Tapi berhasil di sini adalah berbuah. Apa sih buahnya? Firman Allah katakan orang percaya itu harus bertobat dan harus menghasilkan buah. Hasilnya adalah buah-buah itu adalah bukti dari pertobatan. Bukan hanya ke gereja ikut Tuhan, ya, tapi tidak ada bukti. Itu harus ada bukti. Demikian juga nih ditulis ada hasil buah, bukti dari seorang yang sudah bertobat. Saya nggak akan panjang-panjang ya, saudara udah mesti ngerti lah. Kalau orang Kristen cuma hidup lama tetap sama aja, contohnya gede bohong aja terus, salah satu aja dosa ya yang gampang. Tapi ketika dia sudah bertobat, dia percaya kepada Tuhan, segala kehidupan lamanya sudah tidak ada berubah. Itu hasil, itu buah. Firman Allah katakan, keluarkan buah tobat, bukan cuma bertobat, ya. Keluarkan, buktiin kau sudah bertobat belum. Demikian juga penuh roh, katanya penuh roh, tapi mana buahnya? Ya, nah, seperti itu. Itu adalah kan ditulisnya berbuah pada waktunya. Bukan berarti nggak langsung hari demi hari. Sebab gereja satu hari gereja harus sempurna. Sempurna itu nggak ada cacat, suci, kudus. Tuh. Gereja harus seperti itu satu hari. Ya, Tuhan ingin gereja seperti itu. Itu pelajaran di kitab Wahyu tentunya. Jadi itulah orang-orang yang bahagia. Bahagia itu senang, menyenangkan, ikut Tuhan, to bless, happy. Jadi ikut Tuhan teh senang, enggak ngomel, enggak apa gitu, macam-macam aja. Inilah, itulah, segala. Kalau ikut Tuhan teh macam-macam. Itu yang membuat masalah-masalah dalam gereja-gereja di awal-awal juga ya. Ada ini, ada itu, ada perpecahan, ada perselisihan, ada tidak. Semuanya indah. Ikut Tuhan itu menyenangkan, saling mengasihi, bersatu seperti pelajaran-pelajaran yang kita sudah dapat tentunya ya. Seperti itu. Karena ini juga ini Matius 24 ini ya. Karena ini jadi ngerti lah ya sekarang kenapa ada Covid. Seperti ini. Kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perang dunia dimulai, perang seluruh dunia ya. Jadi ini sudah digenapi, sedang digenapi dan akan terus digenapi. Terlebih bagi kalian orang-orang muda, belajarlah sungguh-sungguh firman Tuhan, supaya engkau kuat menghadapi hari-hari esok. Bukan nakut-nakutin, tapi memang ini peristiwa yang akan terus terjadi. Bukan hanya COVID-19, bukan. Ada banyak hal yang akan terjadi di dunia. Perang dunia ke-1, 1914 sampai 1918, seluruh dunia. Saya kurang paham kalau perang dunia ke-1 perangnya siapa-siapa. Tapi perang dunia kedua
itu kan yang paling kuat adalah Jerman dan Jepang. Ya. Di benua sana Jerman menjajah kuat sekali Hitler. Kita tahu sekali itu ceritanya, dan Jepang tentunya di Asia. Peperangan itu akan berlangsung. Sekarang kalau kita mungkin di TV tidak ada semua. Ya, India sama Cina aja udah di perbatasan, sedang ini, walaupun nggak perang banget. Di Suriah, di mana-mana pokoknya ada masalah-masalah yang membuat mereka selalu, padahal keadaan sedang begini. Jadi Tuhan bilang memang itu akan terus berlanjut terus sampai akan berlangsung sampai satu hari selesailah perang Harmagedon. Itu perang terakhir antara manusia dengan Tuhan. Jadi peperangan akan berlanjut terus. Ya, di mana ada peperangan, di sana ada kesusahan. Luar biasa. Saya ingat waktu kecil ya. Saya lahir tahun 41. Jadi waktu Jepang datang umur saya 4 tahun. Saya belum tahu, saya nggak pernah ingat Jepang. Tapi yang ingat adalah ketika bambu runcing. Nah itu ingat sekali. Ada banyak pengungsi datang dari daerah Cirebon, Indramayu, Jatitujuh, keluarga dari mama. Ada yang datang cuman pakai karet, bukan kain sarungnya, telanjang dan hanya pakai karet. Luar biasa. Di rumah tante tidur deret kayak apa namanya? Ya kayak pedacan gitu. Banyak sekali pengungsi. Saya masih ingat. Aduh, kasihan banget semua. Ada emak-emak ininya dipotong. Itu waktu udah merdeka kan? 45 udah merdeka, terus ada bambu runcing. Ke sana kan masih ada. Pokoknya masih ingat. Luar biasa itu, susah banget. Rumah-rumah dibakar, harta dirampok dan sebagainya. Ya kesusahan. Dan sekarang kita lihat Rohingya, kasihan banget ya, kesini nggak diterima, mereka kelaparan, mereka mati. Kelaparan, di mana-mana ada kelaparan. Ethiopia di mana-mana ada. Sengsara, karena perang manusia, peperangan. Dan itu firman Tuhan kan. Gempa bumi mah udah jangan diomongin. Kemarin beberapa hari ini gempa bumi di mana Sulawesi, di tempat kita kemarin di Banten juga gempa katanya. Dan sehingga sekarang kayaknya kabar gempa bumi udah nggak jadi sesuatu yang wah di sini gempa bumi, enggak. Benar nggak? Udah jadi kabar biasa kayaknya. Padahal orang-orang pada susah. Longsor, jembatan patah, sudah jalan cuma satu-satunya, kampung ini jadi terisolasi dan segalanya. Kesusahan itu menyeluruh di seluruh dunia. Amerika yang jaya sekalipun sekarang ya tidak ada. Dan itu akan berlanjut, yang saya katakan akan berlanjut. Sebab zaman kesusahan yang sangat besar adalah zaman antikris. Dan kesusahan yang sangat besar buat orang percaya, bukan buat orang yang tidak percaya. Buat orang yang tidak percaya, kesusahan besar itu adalah cawan murka Allah. Sebagaimana COVID ini, ya. Dan itu akan terus berlangsung. Sebab itu bersungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Jangan cuma biasa-biasa di hari-hari ini. Bertobatlah sungguh-sungguh, bersungguh-sungguhlah. Karena memang Tuhan beri kesempatan. Tuhan bilang, pernyataan Roh Kudus beberapa bulan yang lalu, akan ada kesunyian, kesepian di bumi ini, tapi orang-orang percaya biarlah lebih banyak duduk di kamar-kamar tersembunyi. Ya, di tempat ini Tuhan bilang belum dibuka semua, ada banyak rahasia yang masih tertutup bagi orang percaya. Tuhan menolong kita ingin mengerti apa, ya, sehingga kita tidak mengeluh ketika ini ada terjadi. Ketika yalah sekarang sekolah diperpanjang ya sampai Januari katanya. Nah, guru-guru udah kesel, murid-murid mau apa lagi. Nah,
Katanya sampai Januari, tante sih nggak tahu ya, cuman ngedengar aja. Tapi berbahagia bisa nggak sih? Senang aja kita mah, nggak apa-apa lah Tuhan. Kalau ini semua kehendak Tuhan. Tapi ingat kalau semua ini kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Ya, puji Tuhan. Kayak kemarin, kaget waktu Tante Lea cerita dikit ya, hari Selasanya telepon Tante. Tante saya pengen ke gereja, boleh. Tante kalau nggak takut, ya udah rindu Tetan, iya sok aja. Itu hari Selasa. Nanti ya hari Kamis saya telepon dulu kalau kamu kesini pagi-pagi, gitu. Pengen doa Tan. Iya hayu, nggak apa-apa, tapi ya berdoa ya, supaya kalau Tuhan izinkan tidak ada penghalang. Tapi kalau memang tidak boleh sama Tuhan, kalau doa teh gitu, ada penghalang. Pagi-pagi telepon nangis, kok happy meninggal dunia. Siapakah yang tahu? Betul tidak? Kita akan bertanyakah, kenapa sih kudu sekarang? Tidak. Semuanya harus, sebab Tuhan lebih tahu kayak tadi. Apapun yang terjadi adalah untuk kebaikan. Sebab hari esok bukan lebih baik, juga. Ya, tapi jangan, maksud Tante menakutin, bukan. Tapi bagi kita tidak seperti itu. Kita bahagia saja. Ketika kita membaca, mendengar, melakukannya, kita akan melihat bahwa kita akan tenang dan bahagia. Kita akan senang saja, enggak. Pokoknya firman Tuhan lah jadi panduan. Ya. Jadi peperangan ini semua, kelaparan akan terus berlanjut. Terus tidak akan berhenti. Saya tidak bilang nanti ada apa, enggak tahu. Dari zaman dulu juga kalau soal wabah mah ada. Ya dari zaman dulu juga, tapi tidak sedunia. Kayak kolera, malaria, apalagi pes. Tapi cuma karena orang dulu mah abad 17, abad 18, abad 19 kan orang belum kayak sekarang. Dari negeri ini ke sini ya enggak kan? Jadi penyakit di situ ya di situ mati semua di situ. Yang Tante cerita mungkin pernah ada yang dengar di Paris, di Perancis pernah ada wabah luar biasa. Orang-orangnya dikubur semua dijadiin satu. Tulangnya terus tadinya mau diituin fotonya tapi nggak jadi, di Katampak namanya. Katampak itu tempat bukan wisata ya, dan itu tempat tulang di bawah tanah panjang banget, entahlah seberapa meter nggak tahu saya juga. Tapi semua tumpukan tulang. Tulang kaki, tulang tangan, tulang kerongkong semua ditumpuk, dan di paling atasnya kepala-kepala. Itu tuh bukan bukan, terus panjang banget. Terus di si lampunya remeng-remeng, jadi nakutin ya. Sama Merlin, Tante dibawanya ke sana main teh. Bukan yang ngelihat yang indah-indah, suruh ngelihat tulang gerak. Tapi di situ sekarang baru nyadar dia Tuhan mah baik, kasih tahu itu. Bahwa wabah-wabah itu zaman-zaman dulu tuh seperti itu, tidak seperti sekarang mendunia kan. Kalau COVID sekarang mah nggak dikubur jadi satu, ribuan juga. Kalau zaman dulu disatuin jadi satu lubang, kemudian beberapa tahun kemudian ketika tulang-tulangnya itu dijadikan tontonan ya, bayar jadinya, ditumpuk seperti itu. Beda dengan sekarang, sok penyakit datang dari mana? Dari luar ya, karena berhubungan seperti itu. Bedanya zaman dulu. Padahal penyakit-penyakit yang begitu tuh udah dari dulu. Dan dulu kan belum ada vaksin. Terusnya kan ada cacar itu, cacar. Wah, cacar tuh bisa mati. Bukan cacar air, cacar api. Saya punya satu lagi kecil. Bukan kayak air, bukan. Nanah. Saya punya satu, untung di tangan. Gede banget. Bisa mati itu. Ya. Zaman dulu juga banyak, Tuhan sekarang sudah tidak. Sebab itu, karena kita mengerti, karena kita melakukan firman, kita menjadi tenang, kita menjadi bahagia. Itu sebabnya kita bilang bahagia ya. Kenapa? Karena iya Tuhan, ini semua Tuhan sudah disuratkan. Jadi semua harus terjadi. Berarti benar-benar kita ini orang-orang yang berbahagia, punya Tuhan yang hidup, punya firman yang hidup, yang menyertai perjalanan kita. Ini menjadi panduan, menjadi pelita tadi pemimpin pujian katakan, menjadi
memimpin kita. Ini firman Allah aja, jangan kemana-mana. Itu membuat kita bahagia itu ya, yang saya mau ditahukan. Dan seperti itu. Terus bukan hanya soal bahaya, bukan hanya soal kelaparan, bukan hanya soal penyakit menular dan sebagainya, tetapi kebangunan rohani, pencurahan Roh Kudus itu tidak berhenti, enggak ada ini dua, terus berlangsung dari Kisah Rasul sampai nanti Yuel, ini berlangsung terus. Saya baca ya, mari. Ayatnya aja 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Kalau kita di sini, kalian semua umat Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh rindu, kita harus merindukannya, sungguh-sungguh ingin memperoleh ini. Karena di tahun abad 18 pendetanya adalah pendeta berkuda. John Wesley namanya. Itu yang berdoanya, lupa ya, 12 tahun atau 13 tahun, hanya 13 orang tiap hari. Nah, bukan seminggu sekali, tiap hari pulang kerja mereka kumpul di sebuah rumah, mereka berdoa terus sampai 12 tahun atau 13, tapi orangnya cuma 13, enggak banyak ya. Dan mereka dibersihkan, disucikan terus sampai akhirnya hanya tersisa 7 orang yang berhasil, sampai terjadilah orangnya nggak pernah ditulis namanya dalam bukunya kisah ini, Azusa Street namanya, jalan Azusa di Amerika. Itulah kebangunan rohani yang luar biasa. Orang di jalan melihat penglihatan seperti tadi. Penglihatannya apa? Neraka, semua ketakutan. Bar, rumah judi, salon-salon ditutup semua. Kebangunan rohani itu berjalan 100 tahun sampai ke Indonesia tahun 1921 mulai. Terus berjalan. Jangan kira sekarang nggak ada. Tapi ini gereja, jangan sampai kita tidur. Doanya aja seperti mereka tiap hari. Kita mah enggak. Jadi jangan berharap. Ya, harus sungguh-sungguh kalau ingin mendapat karunia dari Tuhan, dan itu memang sangat perlu. Tapi Tuhan berjanji itu pasti terjadi, siapapun bisa mengalami, gereja siapapun, asalkan benar-benar, dan itu akan terus terjadi dan berhenti di zaman Antikris. Antikris sudah tidak ada Roh Kudus. Itu makanya ini juga membuat kita senang. Seperti Anda lihat video-video yang sekarang ya, kemarin itu demo ya, demo di Amerika yang si Floyd itu, yang kemarin ini banget ya, menyentuh hati, yang hanya bawa firman Tuhan tentang kasih, lalu dia berlutut, dari Meing ya videonya, lalu semua berlutut, itu luar biasa ya, menyentuh hati kita. Berarti di hari-hari ini juga Tuhan tidak berhenti. Di Wuhan, waktu gereja-gereja yang biasa sembunyi keluar memberitakan Injil, dan entah di mana lagi yang kita mungkin tidak tahu dan kita dengar ya. Itu juga harusnya membuat kita bahagia dan senang, artinya ya, gembira ikut Tuhan teh, enggak ini sekarang mah nggak usah ke gereja jadi gimana, bukan. Lebih sungguh-sungguh di rumah, lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Tuhan bilang ya, bahkan saudara sendiri bisa dapat sesuatu dari Tuhan sendiri di rumah juga. Bukan berarti kita harus banyak-banyak, walaupun yang terbaik adalah kita bersama-sama. Tuhan menolong kita ya. Itu membuat kita semua bahagia. Sekarang
ada ayat-ayat terakhir, ada kelaparan dan semuanya. Tapi firman Tuhan bilang kita anak-anak Tuhan tidak akan ngalamin kelaparan, ya. Nah, ini ayat-ayatnya, nggak akan panjang. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Amin ya. Tapi apa hanya semua orang Kristen enggak kan? Apa katanya? Yang takut akan Dia. Arti takut itu bukan takut sama Tuhan, bukan. Tapi kita tidak menghormati Tuhan, tidak menyenangkan hatinya. Kita ingin selalu tiap hari menyenangkan hati Tuhan, mengasihinya, mematuhinya, itu takut. Ya. Tidak akan kelaparan, biar semua kelaparan, biar susah makan di mana-mana, tapi anak-anak Tuhan yang sungguh tidak akan mengalami kelaparan. Kan yang paling penting perut, betul. Nggak punya baju mah nggak ribu-ribu ting ya, tapi sok nggak ada makanan, sudah mau apa? Walaupun uang sudah banyak, tapi nggak bisa beli makanan, itu susah sekali. Tapi Tuhan berjanji. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh membaca, mendengar, dan menurutinya ini tidak akan kelaparan. Tuhan akan menjaga dan melindungi. Lalu ada ayat, ini bukan, Tante pernah bilang gini sama ibu-ibu, ayat-ayat ini teh jangan dijadiin mantra. Mazmur 91, saya ngambil semua. Ini, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk. Tak usah takut sama COVID, ya. Itu nggak usah takut, bahagia aja. Makanya jadi bahagia, karena kata Tuhan ya jangan takut. Tapi ini bukan mantra. Kalau enggak seperti yang ayat pertama, ya kita nggak dapat lah, ya. Nggak bisa. Walaupun orang suka bilang biarin lah. Kayak kemarin ini ya ada berita pendeta yang mati, jemaat yang kena COVID, gitu kan. Nah kita jangan jadi takut. Ini firman Tuhan. Wah kita, mengapa saya bilang bahagia? Itu sebabnya kenapa berbahagialah kita yang memiliki Tuhan yang hidup, firman Allah yang hidup, dan janji-janjinya yang tidak pernah salah. Yusuf dijual, susah kan? Ke Mesir, dijual, di penjara, susah. Tapi itu adalah persiapan. Tuh dia nggak kelaparan dan bahkan membuat orang lain tidak kelaparan. Itu bangsa Israel di padang gurun, ada mana turun dari langit? Padahal di padang gurun nggak ada apa-apa. Ya. Seperti itu sama, kita juga sama akan Tuhan peliharakan. Dan ayat-ayat terakhir Lukas 11 ayat 21 dan Yohanes 13 ayat 17 kita akan membaca. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 1, 2, 3. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Memelihara, nggak boleh nggak dipelihara. Ya kepatuhan kita tuh nggak cuma sekali, besok nggak dipelihara. Kayak tanaman harus dipelihara supaya berbuah kan, supaya menghasilkan. Ini juga sama. Kalau udah ngerti tapi nggak ngejainnya ngapain? Tidak akan berbahagia. Kita akan bahagia karena semua apa yang firman Allah hari ini katakan. Itulah kebahagiaan bagi orang percaya. Percaya saja Tuhan ada melindungi kita, menjagai kita, ya. Dan besok-besok ini semua, memang kita harus belajar kitab Wahyu. Semua
akan terjadi. Sebab itu berjaga, berdoalah dengan sungguh-sungguh, kerjakan firman Allah. Apa yang hari ini saya belum ngerti, tanya ya saudara ya, yang di rumah nih, dengerin, ikut pecah roti, tanya tuh sama pemimpin. Kalau nggak ngerti tanya aja sampai ngerti. Jangan diam aja. Nanti kalau diam aja jadi apa? Bodoh. Karena perempuan anak darah yang bodoh akan susah, tapi anak darah yang pandai akan senang. Ya, nggak ngalamin kesusahan. Jadi Tuhan menolong. Dia sudah di rumah, kita berlutut, kita mau berdoa. Memang nyanyiannya bukan bahagia, tapi kalau kita seperti ini, kita berlindung kepada firman Tuhan, kita akan bahagia. Janji-janji Allah menjadi milik kita kalau kita membaca, mendengar, dan menurutinya, mematuhi. Seluruh kebenaran itu akan menjadi milik kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan menjagai kita di saat apapun juga, dimanapun juga. Tetapi kita juga harus sungguh-sungguh hormat, takut akan Tuhan, mengasihinya, mematuhinya. Karena itulah sebabnya kita bahagia hidup di bumi ini, punya Allah yang hidup, firman yang hidup, yang tidak pernah bohong. Semua akan digenapi satu persatu. Sebab itu berjagalah, takutlah akan Tuhan, dan patuhilah firman Tuhan. Bisa naikkan kembali pujian ini 2 kali.
kami berbahagia karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi ini, yang menciptakan seisi dunia ini, yang penuh dengan belas kasih. Kami manusia-manusia yang berdosa, Engkau angkat ya Tuhan, Engkau ampuni kami sehingga kami boleh menjadi milik-Mu. Bapa di surga, terima kasih Kau sudah kirimkan Yesus ke bumi untuk rela tergantung di kayu salib hanya untuk supaya kami, Tuhan, boleh diselamatkan. Terima kasih. Dan bukan hanya sampai di situ, Kau memelihara kami di bumi ini Bapa, bahkan hari-hari ini saat keadaan dunia penuh dengan kengerian ya Tuhan, di mana-mana Bapa Engkau berkata, berbahagialah kami kalau kami sungguh-sungguh dalam kami beribadah kepadamu dengan rasa takut hormat akan Tuhan. Dengan kami sungguh-sungguh Tuhan, bukan hanya membaca dan mendengar firman-Mu, tapi kami belajar mentaatinya Tuhan satu persatu ya Allah, yang bisa mengubah hidup kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang dengan setia, baik yang ada di bait Allah yang melayani ya Tuhan, baik yang di rumah masing-masing. Biarlah mereka datang dengan rasa hormat kepadamu walaupun di rumah ya Tuhan. Berkati kesetiaan mereka Tuhan. Allah setia kepada yang setia ya Tuhan. Itu janji-Mu ya Allah Bapakku. Dan Kau menghormati orang-orang yang menghormati Engkau. Seluruh kebenaran ini akan menjadi milik kami bila kami sungguh-sungguh ya Tuhan mengasihi dan mematuhi kebenaran-Mu. Terima kasih sekali lagi Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka ya Allah Bapakku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan kami terus berdoa agar Tuhan tidak ada yang bisa melepaskan dunia ini dari segala masalah yang sekarang ada dan lebih dari COVID-19 ini. Hanya bila tangan Tuhan, tangan Yesus yang penuh kuasa yang sudah terpaku untuk dosa kami, tangan itu yang bisa menghentikan seluruh Tuhan bencana di bumi ini. Tuhan, Engkau akan sanggup. Sekali saja Engkau berkata, maka semua akan terhenti. Sebab itu belas kasih-Mu kami mohonkan Allah untuk negeri kami, untuk seluruh bumi ini Bapa. Belas kasih-Mu saja kami mohon. Tuhan mengambil COVID ini, melenyapkannya dari bumi ini ya Tuhan. Itu akan menjadi doa dan pengharapan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Kami menyerahkan saja semua rancangan-Mu di bumi ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar Kau memberkati anak-anak-Mu, berkat dari surga mengalir Tuhan. Kekuatan, kerinduan untuk patuh pada firman-Mu. Agar ya Tuhan, keselamatan itu menjadi milik kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkat-Mu di atas curah ya Allah Bapa, dari Allah Bapa. Kasih sayang-Mu ya Tuhan, dan persekutuan kami lewat Roh-Mu, kasih sayang-Mu mengikat kami walaupun kami berjauhan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.